Halo boys, balik lagi di channel Tamtam Boys. Kali ini Tamtam Boys mau coba barang-barang unik yang ada di marketplace. Pas lagi cari-cari, kita ketemu konsol genggam yang cuman 100 ribuan. Tapi ini sudah terisi ratusan game siap main. Iya, ini dia Game Boy, tapi bukan yang ori. Bisa dibilang tiruan dari Game Boy. Kita sebut aja Game Box. Ada dua Game Box yang sudah saya beli, dan salah satunya ini unik banget. Selain buat game, bisa juga dipakai buat jadi power bank. Multifungsi banget. Ini dia Game Box Power Bank dan Game Box S8. Oke boys, pertama kita bahas dulu dari sisi kemasan dan kelengkapannya. Kita mulai dari yang Game Box Power Bank. Kalau di marketplace, nama produk ini adalah Waffle Game Boy Power Bank. Namun yang saya dapatkan di sini mereknya jadi SZDR. Entah gimana ini bacanya ya. Tapi tulisannya SZDR. Ya ala-ala bahasa Jerman gitu ya, atau bahasa Rusia. Ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau dicek ini produknya produk Cina. Nah ini yang bikin shock, di bagian depan diklaim bahwa Gamebox ini punya kapasitas 8000 mAh. Angka yang cukup besar buat sebuah power bank. Pertanyaannya, ini benar apa bohongan? Ya nanti kita coba cek ya. Kita tes apakah benar sesuai dengan klaimnya. Berikutnya ada tulisan Power Charging and Playing Game. Artinya alat ini bisa buat game dan ngecas sekaligus. Atau hal lainnya yang membutuhkan daya listrik. Yang mana ini tidak bisa dilakukan oleh Gamebox S8 atau Gamebox lainnya. Gimana, gokil nggak tuh? Di bagian bawah ada juga tulisan 2x USB. Dan 416 in 1. Artinya alat ini memiliki dua port USB untuk charging dan ada sekitar 416 game siap main. Selain itu, di bagian belakang ada keterangan port USB 1 dan port USB 2. Diklaim salah satunya 1 ampere dan satunya lagi 2,1 ampere. Dengan keterangan fast charging di bagian kiri atas. Masalahnya tidak dijelaskan mana yang fast charging. Apa 2,1 ampere atau yang satunya. Nah nanti coba kita tes dulu ya yang mana yang benar. Selanjutnya kita coba unboxing Gamebox satunya, yakni Gamebox S8. Di sini mereka mengklaim ada 520 game klasik dengan slogan game-game jadul yang mampu mengembalikan memori masa kecil kita. Oke, nanti kita coba gamenya satu persatu. Untuk baterainya ini diklaim punya kapasitas 1020 mAh. Dengan bentuk seperti baterai HP Nokia yang jadul ya, dengan tipe baterai BL5C. Pada baterai ada keterangan 1020 mAh, sesuai dengan info di kemasan. Hal yang menjadi keunggulan Gamebox S8 ini dibanding Gamebox Power Bank adalah dia bisa dikonekkan ke TV. Jadi kita bisa main game di layar TV yang lebih besar. Nanti kita coba ya guys, gimana pengalamannya kalau main di layar TV yang lebih besar. Ada juga tulisan HD screen untuk kualitas layarnya saat kita main langsung di Gamebox S8 ini. Kelengkapan Gamebox Power Bank hanya berisi konsol dan kabel USB to micro saja. Itu pun kabelnya sangat pendek. Sedangkan untuk yang Gamebox S8, selain dapat game konsol, kita juga dapat baterai terpisah. Terus ada juga kabel USB to micro yang cukup panjang dan kabel AV untuk menghubungkan ke layar TV. Coba kita bandingkan kabel USB to mikronya, sangat jauh beda bukan? Oke, sekarang coba kita bandingkan desain dan tampilannya. Secara bentuk ini sama-sama kotak, seperti Gamebox pada umumnya. Bahannya pun sama-sama terbuat dari plastik. Namun karena ada fitur charging, Gamebox Power Bank memiliki ukuran yang lebih besar dan lebih berat. Secara desain, Gamebox Power Bank terlihat sangat sederhana, seperti bentuk power bank pada umumnya. Sedangkan Gamebox S8 didesain lebih klasik dengan adanya ukiran garis-garis di berbagai sisi. Dengan tambahan lubang untuk strap, bisa dijadikan gantungan seperti HP-HP zaman dulu. Nah seperti HP jadul yang saya punya ini ya, ada bagian lubang khusus untuk dibuat gantungan. Untuk tombol ini nggak ada perbedaan yang jauh, secara fungsi sama semua. Ada tombol on off, select, reset, start and pause, tombol volume, D-pad, dan tombol aksi ABXY. Hanya saja berbeda tata letaknya. Dari segi kenyamanan, saya lebih suka tombol di Gamebox Power Bank. Ini kerasa lebih empuk aja.
Namun untuk tombol arahnya ini agak menakutkan ya. Ini takut lepas aja ini. Kayaknya ini agak oklek-oklek. Di padnya ini seperti joystick tapi bukan joystick. Lebih dari itu ya, kelihatan seperti mau lepas saja. Makanya ini agak takut nih kalau misalnya dipakai agak keras. Nah, untuk colokan casnya ini keduanya sama ya, menggunakan micro USB. Untuk Gamebox Powerbank posisinya ada di antara dua colokan USB. Sedangkan untuk Game Boy S8 ada di bagian atas. Pada Gamebox Powerbank ada 4 lampu indikator. Jika 4 lampunya hidup artinya baterainya full. Lampu indikator ini menunjukkan seberapa banyak isi baterai Gamebox Powerbank ini. Sedangkan Gamebox S8 selain port untuk charging, dia hanya ada port untuk ditampilkan ke TV saja. Untuk speakernya, Gamebox Powerbank ada di bagian depan kiri atas. Sedangkan Gamebox S8 ada di bagian belakang kanan atas. Satu hal ya yang menurut saya menjadi nilai positif untuk Gamebox S8 adalah baterainya yang bisa di-replace secara langsung. Semisal kalau baterainya kembung atau rusak, ini bisa langsung diganti dengan baterai yang baru. Sedangkan Gamebox Powerbank ini harus dibongkar dulu dan nggak semudah ganti baterai baru. Untuk ketahanan baterai, tentu jelas lebih lama Gamebox Powerbank. Baterai Gamebox Powerbank ini lebih tahan lama dibandingkan Gamebox S8. Gamebox Powerbank ini cocok dibawa buat traveling, terutama jika baterai HP drop dan butuh ngecas. Sambil ngecas, powerbanknya bisa dibuat main game juga, jadinya multifungsi. Masalahnya, apa benar ya Gamebox Powerbank ini kapasitasnya sampai 8000 mAh? Untuk lebih detailnya, nanti akan kita bahas di channel kami yang terbaru, yakni channel Technoboys. Jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan info video yang terbaru. Oke, sekarang kita bandingkan fitur dan jumlah gamenya. Secara fitur sudah jelas ya, keunggulan Gamebox Powerbank adalah kita bisa main game sambil ngecas HP atau barang elektronik lainnya. Sedangkan Gamebox S8, kita bisa mainkan gamenya di layar yang lebih besar, yaitu layar TV. Oke, ini dia daftar game yang ada di dua Gamebox ini. Bisa kita lihat jumlah game yang ada di dua Gamebox ini sesuai dengan info di kemasan. Namun beberapa game ada yang judulnya mirip dan sama persis. Pastinya buat memastikan harus dicoba satu persatu. Setelah saya coba beberapa judul yang sama, ya memang gamenya sama. Sepertinya jumlah game nggak real 416 atau 520. Ada beberapa game yang diulang, jadinya kelihatan lebih banyak. Kemungkinan angka realnya ada di 100-200an game. Itu pun udah cukup banyak ya. Nggak bakal selesai lah kalau dibuat namatin satu persatu. Kalau kalian tertarik, kalian bisa beli salah satu dari Gamebox ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk fungsi tombolnya ini, Gamebox S8 ini jauh lebih enak ya. Waktu mau cari sebuah game, tinggal tekan arah bawah, dia akan langsung ke bawah secara perlahan. Sedangkan Gamebox Powerbank ini nggak bisa. Kita harus menekan tombol arah bawah atau atas satu persatu. Nah, untuk mempercepat, kalian bisa tekan tombol arah kanan atau kiri. Sekarang kita coba keunggulan dari masing-masing Gamebox ini. Kita coba main Gamebox Powerbank sambil ngecas HP. Apakah benar-benar ini ngecas ya? Dan ternyata ini beneran bisa sambil ngecas. Ini baterai HP-nya beneran terisi. Jadi selain dibuat main game, ini juga bisa dipakai untuk ngecas sekaligus, jadi multifungsi. Keunggulan lainnya, Gamebox ini bisa tetap kita mainkan saat mati lampu. Dengan cara kita colokkan lampu USB seperti ini saat kita mau main. Nah, ini cocok buat kalian yang belum hafal tata letak tombol-tombolnya. Lanjut, sekarang kita coba fitur dari Gamebox S8 yang nggak ada di Gamebox Powerbank, yakni bisa main ke layar TV. Nah, setelah dicoba ternyata bisa. Kita bisa mainkan game yang kecil ini di layar yang jauh lebih besar. Untuk suaranya juga muncul di layar TV ya. Sedangkan untuk tombol-tombolnya atau kontrolnya tetap pakai Gamebox S8 ini. Nah, untuk harganya ini keduanya sama ya boys, berkisar di 100-200 ribuan. Oke boys, itu tadi perbandingan dua buah Gamebox yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat milih mana Gamebox yang paling cocok. Nah, kalau kalian ada saran, info apa lagi yang ingin dibahas, langsung aja share ide kalian di komen. Untuk video pembahasan seputar Gamebox dan game konsol lainnya,
kamu bisa mampir di channel terbaru kami, yakni Teknoboys. Oke boys, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.